Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita kesehatan badan, kesehatan pikiran, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan online mata kuliah parasitologi pada hari ini. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dan dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati dosen pengasuh mata kuliah parasitologi Ibu Khairunisah MBO, serta kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Cestoda, yang beranggotakan saya sendiri Al-Muzani, ada Ade Ilham Mureski dan Zaki Afkar. Yang pertama akan saya presentasikan sendiri. Jadi Cestoda ini merupakan cacing yang berbentuk pita, yang merupakan endoparasit dan dikenal sebagai cacing pita. Nah, cacing dewasanya ini hidup akan menempati saluran usus vertebrata, dan larvanya itu di jaringan vertebrata dan invertebrata. Nah, morfologi dari Cestoda ini yaitu yang pertama, bentuk tubuhnya itu seperti pita karena bentuknya itu pipih panjang seperti pita. Kemudian yang kedua, panjangnya itu ada bervariasi, yaitu ada yang panjangnya hanya sekitar beberapa meter, kemudian dan ada juga yang mencapai beberapa meter. Kemudian yang ketiga, dia memiliki segmen atau ruas-ruas. Kemudian tubuhnya itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, kepala atau soklek, yaitu tempat melekat, dan dilengkapi dengan lebih dari 2 buah alat isap. Kemudian yang kedua ada leher. Nah, leher ini itu tempat pertumbuhan badan dan tidak bersegmen. Yang ketiga ada tubuh atau strobila yang terdiri dari segmen-segmen. Nah, pada setiap segmen memiliki 2 alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, sehingga Cestoda ini bersifat hermaprodit, yaitu memiliki 2 alat kelamin pada satu tubuh. Kemudian ada klasifikasi dari Cestoda. Nah, menurut habitatnya, Cestoda dapat terbagi menjadi 2 ordo, yaitu yang pertama ordo Pseudopillidea dan ordo Cyclopillidea. Nah, saya akan menjelaskan tentang spesies cacing Taenia saginata. Nah, Taenia saginata ini merupakan cacing pita yang sering kita jumpai atau kita temukan pada manusia, dan ditemukan di semua negara yang orangnya atau masyarakatnya mengkonsumsi daging sapi. Nah, cacing Taenia saginata ini sering juga disebut sebagai cacing pita sapi karena terdapat pada sapi dan akan menginfeksi manusia. Kemudian morfologi dari cacing Taenia saginata ini yaitu memiliki segmen itu 1000 sampai 2000. Kemudian cacing dewasanya ini itu berwarna putih tembus sinar. Kemudian panjangnya itu mencapai 4 sampai 12 meter atau lebih. Kemudian mempunyai 4 buah alat
isap, kemudian memiliki skoleks berukuran 1 sampai 2 mm, dan habitatnya itu di usus halus bagian atas. Nah, klasifikasi dari cacing Taenia saginata yaitu Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, kelas Cestoda, Ordo Cyclopillidea, Superfamily Tainoidea, Family Tainidea, Ordo genus Taenia, spesies Taenia saginata. Kemudian siklus hidup dari Taenia saginata yaitu telur atau proklotid ataupun segmen tersebut yang sudah matang itu akan gugur dan akan terbawa oleh kotoran manusia dan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, jadi inang perantara dari larva Taenia saginata ini adalah sapi. Nah, sapi tersebut akan memakan rumput yang sudah terkontaminasi dari larva Taenia saginata tersebut. Nah, jadi telur yang telah termakan oleh sapi tersebut akan dicerna dan telur tersebut akan menetas menjadi onkosfer dan lalu menjadi embrio heksakan. Nah, embrio heksakan ini di saluran pencernaan sapi akan menembus dinding usus, kemudian masuk ke saluran getah bening atau darah dan ikut dengan aliran darah masuk ke jaringan ikat sela-sela otot untuk menjadi cacing gelembung, atau juga disebut dengan Cysticercus. Nah, peristiwa ini terjadi setelah 12 sampai 15 minggu. Kemudian, bila cacing gelembung atau Cysticercus ini termakan oleh manusia, bila cacing gelembung yang terdapat di daging sapi yang dimasak kurang makan itu akan termakan oleh manusia. Nah, skoleknya itu akan keluar dari cacing gelembung, evaginasi dan melekat pada mukosa usus halus seperti jejunum. Cacing gelembung ini akan menjadi dewasa dalam waktu 8 sampai 10 minggu. Nah, setelah reproduksi, proklotid atau segmen yang sudah matang tersebut yang berisi telur akan mulai gugur dan akan terbawa oleh kotoran dan kembali terulang dan akan terjadi kembali siklus hidupnya. Nah, kemudian ada gejala klinis. Nah, cacing Taenia saginata ini akan menyebabkan gejala klinis yang ringan, yaitu seperti sakit ulu hati, perut merasa tidak enak, mual, muntah, diare, kemudian pusing atau gugup. Nah, diagnosis. Kemudian ada diagnosis. Nah, diagnosis ditegakkan atau ditetapkan bahwa seorang yang menderita atau yang terinfeksi cacing tersebut itu didiagnosis bahwa ditemukannya cacing atau larva dari Taenia saginata di tinja, atau larva tersebut keluar secara spontan dari tinja tersebut. Larva tersebut itu larva yang aktif. Nah, kemudian pencegahan dari
Tania Saginata ini, yaitu yang pertama menghilangkan sumber infeksi, yaitu dengan mengobati penderita. Kemudian yang kedua, mencegah terkontaminasinya tanah dengan tinja. Kemudian mendinginkan daging sapi di suhu minus 10 derajat Celcius. Kemudian memasak daging sapi sampai matang. Nah, kemudian pengobatannya ada banyak obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit dari cacing Tania Saginata ini, tetapi yang sering digunakan dari obat-obatan tersebut yaitu niclosamid, karena itu adalah obat yang sangat ampuh untuk mengobati penyakit dari cacing Tania Saginata. Demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Ade Ilham Reski. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelas Cestoda. Pada spesies kedua di sini ada Dipilobotrium latum, di mana Dipilobotrium latum ini sering juga disebut sebagai cacing pita ikan, yang dapat menyebabkan penyakit Dipiloborotriasis yang dapat ditemukan pada manusia, kucing, anjing, serta beruang. Nah, ciri morfologi daripada cacing tersebut, yang pertama di sini, pada cacing dewasanya berwarna kuning keabu-abuan. Kemudian panjangnya bisa mencapai 10 meter, memiliki lebih dari 3.000 buah proglotid, dan pada telurnya itu mempunyai operculum yang berukuran 70 kali 45 mikron. Nah, untuk klasifikasi Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Cestoda, kemudian ordo Pseudopilidea, famili Dipilobothridea, genus Dipilobothrium, dan spesiesnya Dipilobothrium latum. Nah, untuk siklus hidup dari cacing Dipilobothrium latum atau cacing pita ikan tersebut melibatkan satu hospes definitif dan 2 hospes perantara, di mana hospes definitif dari cacing tersebut dapat berupa manusia, kucing, anjing, serta beruang. Sedangkan untuk hospes perantaranya yaitu siklops dan ikan. Siklus hidup dari cacing tersebut berawal ketika seseorang yang menjadi hospes definitif, contohnya saja seperti manusia, mengeluarkan feses bersama dengan telur cacing tersebut. Nah, telur yang masuk ke dalam air akan menetas menjadi larva Corasidium yang kemudian akan dimakan oleh siklops. Nah, dalam waktu 3 minggu, larva Corasidium berubah menjadi larva Procercoid, di mana proses perubahan larva tersebut masih terjadi di dalam tubuh siklops. Kemudian siklops tersebut akan dimakan oleh ikan, dan kemudian larva Procercoid tersebut akan berubah menjadi larva Pleocercoid, di mana larva tersebut infektif untuk hospes definitif. Nah, apabila hospes definitifnya itu manusia, itu dapat terjadi ketika manusia tersebut memakan atau mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi oleh larva tersebut secara mentah, sehingga ketika ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia, otomatis larvanya juga ikut masuk ke dalam tubuh manusia, yang kemudian larva tersebut akan tumbuh dan berkembang biak di dalam tubuh manusia tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada gejala klinis yang dapat disebabkan oleh Dipilobothrium latum. Di sini biasanya tidak menimbulkan gejala berat. Mungkin hanya terjadi pada saluran pencernaan seperti diare, tidak nafsu makan, dan atau tidak enak perut. Kemudian diagnosisnya
Cara menegakkan diagnosis penyakit ini adalah dengan menemukan telur atau proglotid yang dikeluarkan dalam tinja. Nah, untuk pencegahannya di sini, yaitu yang pertama memasak ikan air tawar sampai betul-betul matang. Nah, jadi di sini umumnya hospes perantaranya itu terjadi pada ikan air tawar ya. Kemudian mengeringkan dan mengasingkan ikan secara baik. Ini khusus pada ikan yang ingin diasinkan. Kemudian dilarang membuang tinja di kolam air tawar. Nah, karena seperti kita ketahui tadi bahwa larva tersebut atau telur tersebut akan menetas ketika di situ ada media air. Nah, kemudian untuk pengobatannya di sini penderita dapat diberikan obat Atabrin dalam keadaan perut kosong. Kemudian disertai pemberian Na bikarbonas dosis 0,5 gram 2 jam setelah makan. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan spesies yaitu spesies Hymenoleucus nana atau biasa yang disebut dengan cacing pita kerdil. Nah, Hymenoleucus nana ini merupakan kelas Cestoda yang terdapat pada atau tersebar di seluruh dunia. Nah, infeksi Hymenoleucus nana ini ditemukan banyak terdapat pada orang-orang dengan sanitasi yang buruk. Infeksi ini biasanya menyerang pada manusia, biasanya terjadi pada anak-anak, dan ada juga yang terdapat pada hewan seperti pada tikus atau mencit. Cacing ini biasanya bisa menyebabkan penyakit, yaitu penyakit Hymenoleuciasis. Nah, pada cacing pita ini morfologi dari cacing pita kerdil ini yaitu berbentuk seperti benang dan mempunyai ukuran yang sangat-sangat kecil. Panjang dari cacing ini kira-kira 25 sampai 40. Nah, cacing ini terbagi atas 3, yaitu ada kepala atau disebut sebagai scolex, leher, dan juga segmen-segmen yang berbentuk rantai atau disebut sebagai strobila. Nah, skolek atau kepala ini berbentuk bulat kecil, dan pada skolek mempunyai 4 batil isap. Dan juga terdapat rostelum yang pendek, dan terdapat beberapa kait segmen yang berfungsi untuk melekatkan diri pada mukosa intestin inang. Nah, pada bagian lehernya itu panjang dan juga halus, dan pada ujung distal strobilanya itu, pada ujung segmen-segmennya itu membulat. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari Hymenoleucus nana. Nah, cacing ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Cestoda, ordo Cyclopilidea, dan famili Hymenoleucidae, genus Hymenoleucus, dan spesies Hymenoleucus nana. Selanjutnya ada siklus hidup dari Hymenoleucus nana atau cacing pita kerdil. Nah, pada cacing dewasa itu hidupnya di usus halus. Nah, setelah beberapa minggu akan mengalami perkembangbiakan dari proglotid immature atau segmen muda menjadi mature atau segmen dewasa. Nah, selanjutnya menjadi proglotid gravid yang mengandung banyak telur cacing pada uterus. Nah, proglotid ini akan melepaskan diri, dan bila pecah maka akan keluarkan telur cacing yang bisa dikeluarkan bersama dengan tinja atau feses manusia. Terus telur cacing ini kemudian termakan oleh serangga. Nah, cacing-cacing ini memerlukan hospes atau inang perantara. Maksudnya cacing ini tidak memerlukan hospes atau inang sementara atau inang perantara. Nah, bila telur tertelan kembali oleh manusia dan hewan lainnya seperti tikus,
akan terinfeksi ketika mereka sengaja atau tidak sengaja makan makan makanan yang terkontaminasi oleh serangga tersebut. Maka di rongga usus halus telur menetas dan membentuk larva sistiserkoid. Baru kemudian keluar ke rongga usus dan menjadi dewasa dalam waktu 2 minggu atau lebih. Jadi apabila sistiserkoid ini pecah, maka keluarlah skolek atau kepalanya dari cacing itu. Terus selanjutnya akan melekat pada mukosa usus manusia. Jadi skolek ini akan berkembang lebih lanjut menghasilkan proktid immature atau segmen muda dan seterusnya, berulang siklus tersebut. Nah, proses pendewasaan dari cacing ini kurang lebih terjadi dalam 2 minggu. Nah, selanjutnya gejala klinis dari cacing pita kerdil ini. Nah, sebetulnya Hymenopus nana ini biasanya tidak menyebabkan gejala, namun jumlah yang besar dari cacing ini yang menempel di dinding usus halus manusia menimbulkan iritasi pada usus. Nah, kelainan yang sering timbul itu adalah toksemia umum, karena penyerapan sisa metabolit parasit masuk ke dalam sistem peredaran penderita. Jadi pada anak kecil dengan infeksi berat, cacing ini kadang-kadang menyebabkan keluhan neurologi yang gawat, mengalami sakit perut dengan atau tanpa diare, pusing. Selanjutnya yaitu pencegahan terinfeksinya penyakit cacing pita kerdil ini, yaitu sebetulnya penularan ini terjadi hanya pada satu hospes yang terlibat dalam lingkaran hidupnya. Nah, pemberantasannya atau menghilangkannya itu terutama tergantung pada perbaikan atau kebiasaan kebersihan pada anak-anak, karena biasanya yang terinfeksi ini pada manusia, tepatnya atau sering terjadinya itu pada anak-anak. Nah, pengobatan orang yang terkena atau terinfeksi cacing ini yaitu dengan sanitasi lingkungan atau menghindarkan makanan-makanan yang terkontaminasi, baik makanan ataupun minuman, dan juga hindari pembuangan tinja secara sembarangan. Pengobatannya yaitu obat yang efektifnya yaitu praziquantel dan niclosamine. Akan tetapi obat tersebut sulit didapatkan di Indonesia. Ada juga obat yang efektif seperti amodiaquin. Nah, hiperinfeksi sulit diobati. Tidak semua cacing pita kerdil itu yang ada pada usus manusia itu dapat dikeluarkan, dan juga sistiserkoid masih ada di mukosa usus. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kekhilafan, kami mohon maaf. Akhirus salam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.